Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2 dengan judul Organisasi Pemerintah Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ratnawati, NPM 47. Yang kedua ada Diani Anggita, NPM 67. Yang ketiga ada saya sendiri, Agustin Bella, NPM 70. Dan yang keempat ada Dinda Aulia, NPM 83. Sekarang kita memasuki ke materi. Sub yang pertama, definisi negara dan pemerintahan. Di sini kami bagi menjadi dua, ada negara dan pemerintah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan negara itu? Negara adalah organisasi suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Secara umum diterima menjadi sebuah negara, suatu harus memiliki unit berdaulat dan memiliki populasi permanen, batas teritorial yang ditentukan. Sedangkan pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Nah, Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menjalankan pemerintahan Republik presidensial dengan sistem politik didasarkan pada trias politika, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian kita masuki slide selanjutnya, pengertian negara menurut para ahli. Di sini kita mengambil beberapa pendapat para ahli. Di sini ada 5. Yang pertama dari Robert M. McClure, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Untuk dapat mewujudkannya, pemerintah diberi kekuasaan memaksa. Kemudian ada pendapat dari Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Kemudian ada pendapat dari Roger Heiseltau, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Kemudian ada pendapat dari Harold Gillespie, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang dan bersifat memaksa. Dan yang terakhir ada pendapat dari Max Weber, sosiolog, negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Selanjutnya kita akan memasuki pengertian negara dapat ditinjau dari 4 sudut pandang. Yang pertama ada negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara ialah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara masyarakat dengan manusia. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu tata kerjasama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. Jadi maksudnya negara itu ada, negara itu hadir dan berdiri itu dibentuk sesuai keinginan, sesuai dengan kehendak dari negara itu. Jadi sekelompok manusia tadi bekerja sama untuk menimbulkan suatu kekuasaan di mana itu adalah sesuai kehendak mereka. Kemudian ada yang namanya negara sebagai organisasi politik. Negara ialah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Jadi maksudnya di sini negara itu hadir dengan sistem hukum yang telah diatur. Dan di mana hukum tadi bersifat memaksa, seperti itu. Kemudian ada yang namanya negara sebagai organisasi kesusilaan. Negara ialah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sinetesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Negara ialah organisme di mana setiap individu menjelmakan dirinya karena merupakan penjelmaan seluruh individu. Maka negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Kemudian yang keempat ada yang namanya negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat. Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara. Jadi negara ini ada atas kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Kita memasuki unsur-unsur terbentuknya sebuah negara. Dalam terbentuknya sebuah negara ini ada 4 unsur. Yang pertama ada rakyat.
Rakyat adalah sebuah alat vital di mana itu adalah pembentuk suatu negara. Jadi tanpa adanya rakyat, negara pasti tidak akan terbentuk. Kemudian ada yang namanya wilayah. Nah, wilayah adalah tempat rakyat tinggal dan menetap. Wilayah yang dimaksudkan dalam hal ini meliputi wilayah daratan, lautan, udara, ekstrateritorial, dan batas wilayah negara. Jadi wilayah ini adalah alat vital kedua setelah rakyat untuk membentuk sebuah negara. Kemudian ada yang namanya pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan diperlukan bagi sebuah negara, karena tanpa adanya kedaulatan, sebuah negara tidak akan bisa berdiri tegak dan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur rakyatnya sendiri, terlebih mempertahankan diri dari negara lain. Nah, maka dari itu, kedaulatan menjadi unsur penting terbentuknya sebuah negara. Jadi, dengan adanya pemerintah yang berdaulat, pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk memerintah baik di dalam negara maupun ke luar negara. Kemudian ada namanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain dibutuhkan sebagai suatu pernyataan dalam hubungan berskala internasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah ancaman dari dalam yang disebut kudeta atau campur tangan dari negara lain. Nah, selain itu juga pengakuan dari negara lain dibutuhkan untuk menjalin hubungan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Di mana ada dua bentuk pengakuan sebagai berikut. Yang pertama ada pengakuan de facto. Apa sih pengakuan de facto? Pengakuan de facto itu adalah pengakuan menurut kenyataan. Sebuah negara diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsur sebagai pembentuk sebuah negara. Dan ada yang namanya pengakuan de jure, di mana pengakuan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, suatu negara diakui secara formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian sistem pemerintahan. Sistem sendiri memiliki pengertian yaitu suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhan. Sedangkan pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Pengertian pemerintah seperti ini mencakup kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif, presiden ataupun perdana menteri, sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya. Dengan demikian, jika pengertian pemerintah tersebut dikaitkan dengan pengertian sistem, maka yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ tersebut baik secara vertikal maupun horizontal yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Contohnya itu, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu organisasi sistem pemerintahan negara. Organisasi sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu organisasi pemerintahan dalam garis horizontal dan yang kedua adalah organisasi pemerintahan dalam garis vertikal. Yang pertama yaitu organisasi pemerintahan dalam garis horizontal. Menurut konsep Trias Politika, kekuasaan di dalam negara dapat dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan utama. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peradilan.
Kekuasaan ini dilakukan oleh badan-badan peradilan dengan susunan bertingkat-tingkat sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Dan yang kedua yaitu organisasi pemerintahan dalam garis vertikal. Menurut Cronenberg, kedua satuan pemerintahan yang lebih rendah di bawah pemerintahan pusat, baik yang terdapat di negara kesatuan maupun serikat, masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain berdasarkan hukum positif. Perbedaannya yaitu 1. Negara bagian yang terdapat di dalam negara serikat memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri serta mempunyai wewenang untuk membentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Dan perbedaan yang kedua yaitu dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk bidang tertentu telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara sendiri dibagi menjadi dua klasifikasi besar. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan parlementer dan yang kedua yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer ini pada prinsipnya menitik beratkan pada hubungan antar warga negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sistem ini, yang merupakan sisa-sisa peninggalan sistem pemerintahan dalam arti paling luas yakni monarki. Dan yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan ini, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya yaitu sistem pemerintah Indonesia. Sistem pemerintah Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RIS. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Dan yang keempat, sistem pemerintahan setelah amandemen. Yang kita bahas pertama yaitu sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RIS adalah sistem pemerintahan parlementer yang tidak murni. Pasal 118 Konstitusi RIS antara lain, Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa harus mempergunakan sistem pertanggungjawaban menteri. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 masih tetap mempergunakan bentuk sistem pemerintahan seperti yang diatur dalam Konstitusi RIS dalam pasal 83 Undang-Undang Dasar 1950 yang dinyatakan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, yaitu kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. Selanjutnya, DPR sebagai pembuat undang-undang. Selanjutnya, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. Kemudian, DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan. MA atau Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. BPK sebagai pengaudit keuangan. Yang nomor 4 yaitu sistem pemerintahan setelah amandemen, di mana MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Kemudian komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah dengan DPD yang dipilih oleh rakyat. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan kekuasaan legislatif lebih dominan. Jadi, negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Pemerintahan republik adalah suatu pemerintahan di mana seluruh atau sebagian rakyat memegang kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Oleh karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, saya Ratnawati NPM 047 akan menjelaskan tentang lembaga tinggi negara. Lembaga-lembaga tinggi negara yang akan dibahas adalah yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kedua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ketiga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, keempat Presiden dan Wakil Presiden,
kelima Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, keenam Mahkamah Agung atau MA, ketujuh Komisi Yudisial atau KY, kedelapan ada Mahkamah Konstitusi atau MK, kesembilan Bank Sentral, dan yang terakhir Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau yang sebelumnya pada tahun 2004 disebut dengan Utusan Daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD memiliki fungsi sebagai yang pertama yaitu pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Kedua yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Keempat yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensil, maka Presiden memiliki dua kekuasaan sekaligus, yaitu sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif dan sebagai kepala negara. Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain. Yang pertama yaitu sebagai kepala pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1. Kedua yaitu mengangkat menteri. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Wakil Presiden mempunyai tugas seperti yang pertama yaitu melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Kedua, melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan Presiden jika Presiden berhalangan. Ketiga, yaitu menggantikan jabatan Presiden apabila Presiden berhenti, diberhentikan, atau meninggal dunia. Yang kelima, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya yang keenam yaitu Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. MA membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah yang pertama yaitu berwenang mengendali tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU. Yang kedua yaitu mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi. Yang ketujuh yaitu Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugas KY sama dengan mengusulkan pengangkatan hakim agung, dengan tugas utama yang pertama yaitu melakukan pendaftaran dan seleksi terhadap calon hakim, yang kedua yaitu menetapkan dan mengajukan calon hakim agung ke DPR, dan yang ketiga yaitu menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang kedelapan yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kesembilan yaitu Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI, merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Tujuan Bank Sentral adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi, melakukan pengendalian moneter, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan mengelola cadangan devisa. Dan yang terakhir yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Komisi Pemilihan Umum berfungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum dan bersifat nasional, tetap, serta mandiri. Terdiri dari KPU Pusat dengan 7 anggota, KPU Provinsi dengan 5 anggota, dan KPU Kota atau Kabupaten dengan 5 anggota. Masa jabatan KPU semua jenjang 5 tahun, terhitung sejak mengucapkan sumpah dan janji. Selanjutnya yaitu pemerintahan pusat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, negara kita terdiri atas daerah-daerah yang lebih kecil, sehingga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat membagi kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan pusat merupakan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah pusat terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, seperti pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan, dan kesatuan bangsa serta penanganan konflik. Untuk urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan untuk urusan pemerintahan absolut dijalankan oleh pemerintah pusat, namun dalam penyelenggaraan urusan tersebut, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintah pusat berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, dan presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu elemen pemerintahan daerah. Secara teoretik, terdapat elemen-elemen dasar yang bersifat generik dalam institusi pemerintahan daerah. Agar pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi secara optimal, yaitu sebagai instrumen menciptakan proses demokratisasi dan instrumen menciptakan kesejahteraan di tingkat lokal, maka kita harus memahami secara filosofis elemen-elemen dasar yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan. Sedikitnya,
ada 7 elemen dasar yang membangun entitas pemerintahan daerah, dan ketujuh elemen dasar tersebutlah yang juga akan menjadi sasaran utama dalam melakukan penilaian kembali terhadap perjalanan otonomi daerah di Indonesia. Ketujuh elemen pemerintah daerah yaitu yang pertama, kewenangan atau urusan pemerintahan, kedua, kelembagaan, ketiga, personil, keempat, keuangan daerah, kelima, perwakilan daerah, keenam, pelayanan publik, dan yang terakhir yaitu pengawasan. Pertama, yaitu kewenangan atau urusan pemerintahan. Elemen dasar pertama dari pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa ada 3 kriteria yang dipakai dalam membagi urusan pemerintahan, yaitu eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Berdasarkan kriteria tersebut akan tersusun pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan dari setiap bidang atau sektor pemerintahan. Dalam koridor otonomi yang luas, setidaknya terdapat 31 sektor pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah, baik yang terkait dengan urusan yang bersifat wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar maupun urusan yang bersifat wajib untuk pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor ekonomi yang menjadi unggulan dari daerah. Namun, ketika urusan pemerintahan tersebut dikelompokkan ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan, maka ada beberapa urusan pemerintahan yang terbagi ke dalam kelompok urusan pemerintahan yang berbeda, yaitu pertama, urusan tenaga kerja dan transmigrasi, di mana urusan tenaga kerja masuk dalam kategori urusan wajib karena terkait dengan pelayanan dasar masyarakat. Sedangkan urusan transmigrasi masuk ke dalam urusan pilihan karena tidak mungkin setiap daerah mempunyai potensi transmigrasi. Kedua yaitu urusan kebudayaan dan pariwisata. Urusan kebudayaan masuk dalam urusan wajib, sedangkan urusan pariwisata masuk ke dalam urusan pilihan. Yang ketiga yaitu urusan pertanian dan ketahanan pangan. Urusan pertanian masuk ke dalam urusan pilihan, sedangkan urusan ketahanan pangan masuk ke dalam urusan wajib. Kedua yaitu kelembagaan. Elemen dasar yang kedua dari pemerintahan daerah adalah kelembagaan daerah. Kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Untuk konteks Indonesia, ada 2 kelembagaan penting yang membentuk pemerintahan daerah, yaitu kelembagaan untuk pejabat politik yang terdiri dari kelembagaan kepala daerah dan DPRD, dan kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah, misalnya dinas, badan, kantor, sekretariat, kecamatan, dan kelurahan. Yang ketiga yaitu personil. Elemen dasar yang ketiga yang membentuk pemerintahan daerah adalah adanya personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi domain daerah. Personil daerah atau bisa disebut dengan PNS daerah yang pada gilirannya menjalankan kebijakan publik strategis yang dihasilkan oleh pejabat politik untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai hasil akhir dari pemerintahan daerah. Baik, selanjutnya saya Dinda Aulia, NPM 83, akan melanjutkan presentasi rekan saya mengenai elemen pemerintahan daerah. Elemen pemerintahan daerah yang keempat yaitu keuangan daerah. Keuangan daerah adalah sebagai konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip money follows function. Daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan, baik yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah maupun bersumber dari dana perimbangan yang diberikan kepada daerah. Adanya sumber keuangan yang memadai akan memungkinkan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Elemen dasar yang kelima yang membentuk pemerintahan daerah adalah perwakilan daerah. Secara filosofis, rakyat yang mempunyai otonomi daerah tersebut. Namun secara praktisnya, tidak mungkin masyarakat untuk memerintah bersamaan.
Oleh karena itu, dilakukan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk menjalankan mandat rakyat dan mendapatkan legitimasi dari rakyat daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ada dua jenis institusi yang mewakili rakyat. Yang pertama yaitu DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi legislasi daerah. Dan yang kedua adalah kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan untuk menjalankan fungsi eksekutif daerah. Dengan demikian, kepala daerah dan DPRD adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan yang mendapat mandat untuk mengatur dan mengurus rakyat dalam koridor kewenangan yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Dalam elemen perwakilan tersebut, mengandung berbagai dimensi di dalamnya yang bersinggungan dengan hak-hak dan kewajiban masyarakat. Termasuk dalam dimensi tersebut adalah bagaimana hubungan DPRD dengan kepala daerah, bagaimana hubungan keduanya dengan masyarakat yang memberikan mandat kepada mereka dalam upaya artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, pengakomodasian pluralisme lokal ke dalam kebijakan-kebijakan daerah, penguatan civil society, dan isu-isu lainnya yang terkait dengan proses demokratisasi di tingkat lokal. Elemen dasar yang keenam yang membentuk pemerintahan daerah adalah pelayanan publik. Hasil akhir dari pemerintahan daerah adalah tersedianya goods and service, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Secara lebih detail, goods and service tersebut dapat dibagi dalam dua klasifikasi sesuai dengan hasil akhir yang dihasilkan pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu pemerintahan daerah menghasilkan public goods, yaitu barang-barang untuk kepentingan masyarakat lokal seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung, sekolah, pasar, terminal, dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pemerintahan daerah menghasilkan pelayanan yang bersifat pengaturan publik atau public regulations seperti menerbitkan akte kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Pada dasarnya, pengaturan publik ini dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam bermasyarakat. Elemen dasar terakhir yang membentuk pemerintahan daerah adalah pengawasan. Argumen dari pengawasan adalah adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana adagium dari Lord Acton yang menyatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power will corrupt absolutely. Untuk mencegah hal tersebut, maka elemen pengawasan mempunyai posisi strategis untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih. Berbagai isu pengawasan akan menjadi agenda penting seperti sinergi lembaga pengawasan internal, efektivitas pengawasan eksternal, pengawasan sosial, pengawasan legislatif, dan juga pengawasan melekat. Dalam konteks pembinaan adalah berbagai fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah agar pemerintahan daerah dapat menjalankan otonominya secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Ketujuh elemen dasar ini merupakan elemen generik yang membentuk pemerintah daerah. Setiap perubahan kebijakan desentralisasi pada dasarnya akan berpengaruh terhadap ketujuh elemen dasar ini. Ketika pemerintahan nasional dikelola secara sentralistik pada masa Orde Baru, ketujuh elemen dasar tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan intervensi pusat. Setelah reformasi, daerah mempunyai diskresi yang tinggi dalam pengelolaan ketujuh elemen dasar tersebut. Namun, seluas apapun otonomi daerah di Indonesia, penyelenggaraannya tetap dalam koridor konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan terakhir dalam materi ini yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah nasional atau pusat, karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol, dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan pemerintah daerah akan lebih banyak pada tatanan pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya,
daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu norma standar dan prosedur yang ditentukan oleh pusat. Pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut yaitu meliputi hubungan di bidang wewenang, keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang pertama yaitu dalam hal wewenang. Dalam hubungan wewenang, hubungan tersebut dibagi lagi menjadi 5 urusan. Yang pertama yaitu pembagian urusan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, maka pembagian urusan pemerintahan di Indonesia pada hakikatnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu kriteria pembagian urusan antar pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang konkuren, maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait dan sinergis. Yang ketiga yaitu urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Lalu urusan yang keempat yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat 3 UU nomor 32 tahun 2004, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri pemerintahan, dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah, serta dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa. Lalu urusan yang terakhir yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, yaitu berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan urusan pilihan artinya baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Lalu selanjutnya hubungan yang kedua yaitu hubungan dalam bidang keuangan. Hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tercantum dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah, dan pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan. Sedangkan hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama, pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah, dan pinjaman dan atau hibah antar pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu meliputi kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal, pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah, serta fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Hubungan bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah meliputi pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah,
kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum, serta pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. Lalu hubungan yang terakhir yaitu hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah meliputi kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, dampak budidaya dan pelestarian, bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, dan penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. Hubungan antara pemerintahan daerahnya yaitu meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah, serta pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.